Ya Habibi ya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bi mahkamil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu lil mu'addin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama ditakdirkan Allah berkumpul berjamaah di dalam rumah Allah yang mulia ini, di dalam langgar yang penuh berkah ini. Semoga berkumpul kita, berjamaah kita di dalam langgar yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya dan meridai lawan kita sabarataan. Amin. Allahumma amin. Salawat terkirim salam tiada henti-hentinya tercurah terlimpah selalu kepada junjungan kita, Maulana kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriat-zuriat keturunannya, dan para pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi Muhammad. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang sama-sama kita muliakan, yang kita taklimi para kiai, para tuan guru, para ustaz, para ustazah, yang mana ulun kada kawa menyebut ngaran satu demi satu, namun kada mengurangi rasa hormat dan taklim ulun lawan biar para taat. Kita doakan semoga para ulama kita, para kiai kita, para guru-guru kita, para ustaz dan ustazah kita senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan tubuhnya oleh Allah, diistiqamahkan di dalam taat ibadah kepada Allah, dan senantiasa membimbing umat Rasulullah menuju jalan yang diridainya. Amin. Allahumma amin. Para sesepuh-sesepuh, para tatuha-tatuha masyarakat, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakilinya, beserta perangkat-perangkat desa lainnya, yang mana kita doakan juga mudah-mudahan mereka-mereka ini diberi Allah kekuatan, diberi Allah kesabaran, diberi Allah kemudahan di dalam menjalankan tugasnya, dan semoga Allah jadikan para pemimpin-pemimpin kita, umara-umara kita menjadi pemimpin, menjadi umara-umara yang adil, umara-umara yang senantiasa memperhatikan akan rakyatnya, tidak zalim akan rakyat dan masyarakatnya. Amin.
kebiasaannya, ampun maaf, guru biasanya berduduk, kadang berdiri. Nah, jadi pada malam ini guru berdiri setumah, kemudian insya Allah berduduk pula. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi asal melihat aja yang di belakang dulu. Nah, insya Allah nanti kapan saatnya berdiri kembali. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Rasulullah, "Innama bu'istu lil mu'allim." Sesungguhnya aku ini diputus untuk menjadi mu'allim. Mu'allim itu dalam bahasa kita guru nang mengajari, guru nang membimbing, guru nang mengarahkan. Jadi hakikatnya seorang guru itu adalah Rasulullah. Sebenar-benar guru Rasulullah. Yang ada ini, kiai-kiai yang ada ini, guru-guru yang ada ini, ustadz-ustadz yang ada ini disebut oleh Nabi sebagai khalifahnya Rasul. Disebut oleh Nabi al-ulama warasatul anbiya. Kita jangan salah memahami, karena kalau kita salah memahami mengenai ulama, tidak akan bisa kita mengenal akan Nabi. Ada sebuah ungkapan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bagaimana kita bisa sayang kepada Nabi kalau ilmunya kita tidak mengetahui? Maka sangat penting kita menuntut akan ilmu. Sangat penting kita belajar. Sangat penting kita duduk semajelis dengan ulama. Nangaran murid itu adalah ujar orang Banjar, burit pada burit. Nah, maksudnya apa? Gurunya berduduk, muridnya berduduk. Gurunya berdiri, muridnya tetap berduduk, mendengar sama jelis sakadudukan. Disitulah ada sebuah ungkapan, an-najru wajhil alim, memandang wajahnya ulama, memandang wajahnya kiai, memandang wajahnya guru, itu ibadah. Kalau kita nonton YouTube dapat lah, kada dapat. Tapi kalau kita duduk sama jenis lawan kiai kita, lawan guru kita, lawan ustadz kita memandang akan wajah mereka, yang mana diri mereka itu diwariskan oleh Allah. Apa yang diwariskan oleh Allah? Ilmunya Rasulullah. Mereka mengajarkan ilmunya Rasulullah. Maka ujar Nabi kita bersabda, man jalasa aliman, siapa yang duduk dengan orang alim. Maksud orang alim apa? Orang yang mengenal akan Nabi, orang yang mengenal akhlak Nabi, orang yang mencerminkan budi pekerti Nabi, orang yang berperilaku seperti perilaku Nabi, itu yang disebut orang alim. Bukan orang alim mengetahui akan Nabi tetapi tidak mempraktikkan akhlakul karimahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boro-boro kita kau mengikut akan akhlak Nabi, boro-boro kita kau mengikut akan sunnah Nabi, kita dapat melaksanakan ibadah sebagaimana ibadah Nabi kalau kita kadang ngaji. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun. Nuntut ilmu itu hukumnya fardu, lalaki babinian ala kulli muslimin. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntut ilmu dari buayan sampai nyawamu bercerai dari tubuhmu. Kenapa? Karena tidak ada keberkahan selain daripada orang duduk di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu majelis Rasulullah? Di situ ada guru, di situ ada kiai, di situ ada ulama, di situ ada ustadz yang mengajarkan akan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah yang disebut sebagai majelisnya Rasulullah.
Lalu ujar Rasulullah pulang, wa man tasafaha aliman, siapa bersalaman dengan gurunya, faka'an nama tasafahani, seolah-olahnya itu bersalaman dengan aku. Samajlis dengan ulama seolah dengan samajlis dengan Nabi Muhammad. Bersalaman dengan ulama seolah bersalaman dengan Nabi Muhammad. Memandang wajah ulama, memandang wajah guru sudah dihukumkan ibadah, sama dengan melihat akan wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, siapa yang bisa memandang akan wajah Nabi Muhammad? Tidak akan ada yang bisa melihat akan keindahan wajahnya Nabi Muhammad, sehingga hanya diungkapkan dengan perasaan-perasaan, rasa rindu, rasa cinta kepada Nabi. Maka andai ada juga terjadi seseorang melihat akan wajahnya Nabi Muhammad SAW, itu sangat bercahaya, sangat indah. Bahkan kebanyakan para orang-orang yang melihat akan wajah Nabi di dalam tidurnya, kata Rasulullah, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil hayat, siapa yang melihat aku di dalam tidurnya, maka seolah dia melihat aku di waktu aku hidup. Fa inna syaitan lam tusawwir bi surati, karena syaitan itu kada bisa menyerupai akan aku. Kenapa? Jangankan setan hendak menyerupai, matahari saja tidak bisa membayangkan tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ungkapan aja lagi, ungkapan kerinduan, kecintaan kepada Nabi Muhammad. Anta syamsun, anta badrun, marhaban, marhaban, marhaban ya dan marhaban, marhaban. Engkau laksana matahari, lebih terang daripada cahaya matahari. Nah, apa buktinya? Buktinya Rasulullah berjalan kada bayang. Tidak ada bayangan tubuh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Rasulullah itu nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Insan kamil mukammil, manusia yang sempurna dan terus disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah itu basyarun lakal basyar, manusia tetapi kada kaya manusia. Mau kita mikir manusia tapi kada kaya manusia. Kenapa bisa demikian? Karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggambar akan tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita peringati. Ayo Bapak Ibu, kita bisa nggak kenal Nabi kalau nggak kenal ulama? Kita tahu nggak akhlak Nabi kalau kita tidak mendengar dari tutur kata para ulama, para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita. Makanya ujar Nabi, man akramal ulama faqad akramani, siapa yang memuliakan ulama, sama orang itu memuliakan akan aku. Maka sungguh beruntung di kampung kita tadi. Nah, Ustadz Imam sudah nyambatakan para kiai, para guru-guru, para ustadz-ustadz banyak di wadah kita nih. Maka sayangi mereka, cintai mereka, takzimkan mereka, hormati mereka. Siapa yang memuliakan ulama, sama dia memuliakan akan aku. Kita maulid senang, baca maulid senang, lah peringatan maulid senang, peringatan Isra Mi'raj senang, nuzulul Quran senang, tahun Muharram 1 Hijriah senang. Tetapi lawan ulama kita ini kadang suul adab, tidak bisa memposisikan diri kita ini sebagai murid kepada seorang guru. Inilah keberkahan itu dicabut. Kenapa? Karena suul adabnya kita. Al adab fauqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Walaupun Anda sekolah ke atas langit, akan tetapi Anda tidak beradab, Anda tidak berakhlak, maka tidak ada artinya dan dihukumkan sia-sia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Rasulullah bersabda, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak."
Karena dari ilmu lah seseorang ini akan berbudi pekerti. Dari ilmu inilah seseorang akan berakhlak. Tanpa akhlak, tanpa ilmu, seseorang tidak ada artinya. Maka ada perubahan sebuah umpamaan lah. Dikatakan al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu nang kada diamalkan itu laksana pohon nang kada berbuah. Apa artinya pohon kada berbuah? Banyak bisi ilmu, maka amal ilmu itu adalah buahnya ada. Kenapa bisa demikian? Karena ilmu itu sifatnya Allah, amal itu sifatnya hamba. Kalau kita diberi ilmu oleh Allah, itu milik Allah, itu punyanya Rasulullah, maka kita sebagai hamba tugasnya adalah beramal. Maka ilmu itu mesti diamalkan. Maka buah dari amal itu adalah akhlak. Inilah misi Nabi kita diutus oleh Allah ke permukaan bumi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita perlu merenungkan, ternyata ibadah itu dapat dilaksanakan dengan baik dan akan diterima oleh Allah kalau ada ilmu. Al ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah ikutannya amal. Kalau orang kada berilmu, sebanyak apapun amalnya mardud, karena ilmunya enggak ada. Makanya disebut oleh Nabi, naumun ala ilmin khairun min salatin ala jahlin. Tidurnya orang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Orang yang tanpa ilmu, orang ini tidur tapi berilmu, itu lebih baik daripada ibadahnya orang nang tanpa ilmu. Maka ilmu itu didapat dari mana? Al ilmu bit ta'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Maka tuntutlah ilmu untuk meraih akhlakul karimah nang baik. Kita tidak bisa berakhlakul karimah tanpa ada ilmu. Ilmu itu tidak didapatkan dengan instan, tetapi dengan belajar dan mengaji. Kita syukur di sini ada madrasah. Mungkin 10 tahun nang silam guru ke sini lah ada pernah suatu ketika lah Ustaz Imam mengundang guru lah. Nah, waktu itu guru belum bikin pesantren lah. Ini belum ada rasanya. Madrasah di sini belum ada. Yang ada di sebelah sana, mungkin satu kelas kan dulu lah. Syukur alhamdulillah sekarang makmur, pendidikan di sini makmur, kiai banyak, ulama banyak, guru-guru banyak lah, kemudian makmur, masjid makmur, langgar makmur lah, madrasah makmur. Ini karena apa? Barakatnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kita disuruh oleh Allah, qul bi fadlillah wa bi rahmati wa bi dzalika fal yafrahu. Katakan ya Muhammad, katakan ya Muhammad, sampaikan lawan hambaku dengan fadlnya Allah, dengan karunia-Nya Allah, dengan rahmatnya Allah. Wa bidzalika falyafrahu. Dengan karunia dan rahmat Allah inilah kita disuruh untuk bergembira. Ini dalil kita bermaulidan, ini dalil kita berterima kasih, ini dalil kita senang akan Nabi Muhammad SAW dilahirkan, diwujudkan oleh Allah di alam semesta ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ternyata Rasulullah dijadikan rahmat oleh Allah. Katakan Muhammad, dengan karuniaku dan rahmatku, maka dengan itulah mereka disuruh untuk bergembira. Jadi kita bergembira disuruh. Bulan Maulid itu jangan ada pindah kesedihan, itu jangan ada lah. Walaupun hutang banyak, kreditan belum lunas, kan apa-apa, biasa aja. Itu manusia hidup di dunia ini berhutang itu biasa aja. Cuma jangan melampaui batas. Sadang-sadang aja. Ini kendaraan kredit, mobil kredit, kulkas, TV, mesin cuci, baju dasar, pupur. Nah, hibah kredit kada apa-apa. Nah, itu asal niat hati babayar. Jangan lu karidit dia hendak kabur. Berkat maulid
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya mi'ata marrah lam tusibhu faqatan abada." Siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali aja sehari, kada menimpa kepakiran salawasan. Salawasan kada bakal pakir 100 kali ya sehari bersalawat lawan Nabi. Jadi bulan Maulid ini ujar ulama, bulan yang kita disuruh banyak bersalawat lawan aksiru min salati ala nabi. Perbanyak di bulan Rabiul Awal ini kita bersalawat lawan Nabi. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana kayaknya ujung kisah ini? Sampai jam berapa biasanya, Guru? Sampai jam berapa biasanya? Sampai jam berapa biasanya, Pak? Ya Allah, jam 10 sudah lewat seperempat sudah. Ina Padih baru sudah. Pas Guru tadi mantas jalan sini, padahal datang saruan dia sudah. Artinya berisi parat tuh dah. Cuma dapat yang jalan nya pembakalnya bang, ada mau di aspal, caranya mau di aspal ya, punya akun pembakal di aspal ya. Jadi berjalan tadi biar berbuat di Alphard tetap lapar parut, apalagi berbuat di PK. Jadi alhamdulillah barakat Nabi Muhammad juga. Ya biar kada berisi Guru tapi berbuat barang lain ya Allah. Makanya Al-Fatihah. Itu insya Allah dikabulkan, diberi alfat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya kada abdal pang Guru wajar kami jauh-jauh mau undang pian ke sini. Guru nang jauh datang ke sini. Nggon pian beberapa rumah aja kan sampai kalau ke sini. Nah, jadi kada abdal pang jamun kada mendengar kisah Maulid Nabi-nya kalau itulah. Makanya ulama tuh kada bosan-bosannya mengisahkan siapa gerang Nabi Muhammad ini sehingga alam semesta ini dapat rahmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Muhammad. Jadi pas aja tuh Nabi memadahakan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian kalau kalian kada mencintai aku melebihi daripada cinta kalian kepada kuitanikam, cintamu kepada anak-anakmu, kepada istrimu, kepada harta bendamu, kepada pangkat jabatanmu, bahkan kepada dirimu sendiri. Mun kita tuh masih sayang lawan diri seorang lagi, kada mau utamakan cinta lawan Rasulullah, belum lagi sempurna. Kalau iman ya iman, tapi sempurna belum. Maka kesempurnaan iman itu ternyata mencintai Nabi Muhammad zahir batin, luar dalam, kada dimuntong aja, di dalamnya ia juga. Bukan dengan pemandiran aja, dengan gawian mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kisah barang seantum dua antum lah kisah neng ini kada kawal sempurna juga. Makanya kita tuh lah disingkayatkan oleh para ulama, ujar para ulama andai lah ranting pohon itu nah ada di dunia ini kumpulkan berdasarkan ranting pohon lah, mulai ranting sawit sampai ranting kelapa. Wah ini kan sawit tuh bilahnya tuh payu tuh lah di sini nah kita kada tapi mau olahnya nih tuh kita nih tahu buahnya aja dapatnya trek katrok kan nah nang musim panas ini mau kepala mau kepala oman ini jarang biasanya sekian ton ini ton juga cuma oton limbahnya mau kelakiannya mikirkan. Nah kada usah khawatir, banyak bersalawatan dimudahkan oleh Allah pintu rezeki. Rezekinya tuh datang bukan hanya dari sudut ini, dari pekerjaan ini, pekerjaan apapun, bahkan dari tangan orang lain, itu bisa aja rezeki itu datang kepada kita. Barakat bersalawat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendengar kisah, lah, nih tadi ranting pohon tadi diolah pena, diolah pensil, banyu lautan dijadikan tinta untuk kenapa bahasa kita tuh untuk menceritakan akan keagungan dan kemuliaan kehebatan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat tidak akan habis.
Makanya ujur ulama, satu hadis Nabi saja, ulama mana aja tuh, ulama fikih kah, ulama tasawuf kah, ulama tauhid kah, hendak maibrahakan lah menguak makna rahasia nang terkandung dalam satu hadis Nabi Muhammad itu sampai hari kiamat tidak akan pernah terpenuhi. Contoh misalnya Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Kumpul aja semua cendekiawan, semua orang-orang cerdas, semua orang-orang pintar untuk mentakrifkan makna innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Sampai hari kiamat kada akan tuntas. Kenapa bisa demikian? Karena ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah itu diberi mukjizat jawami'ul kalim, bicaranya sedikit namun maknanya padat. Sampai hari kiamat tadi maknanya kada tuntung mentakbirakan. Ini kemuliaan Nabi Muhammad SAW. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini siapa Nabi ini nah? Maka kita ini disuruh mencintai melebihi daripada cinta kita lawan diri kita sendiri. Ternyata Rasulullah SAW asbab segala sesuatu ini ada. Sampai Allah berfirman, ya Muhammad, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Andai bukan karena engkau Muhammad, aku tidak akan ciptakan isi langit, aku tidak akan ciptakan isi bumi, aku tidak akan ciptakan segala sesuatu. Jadi sumber segala sesuatu itu karena Nabi. Makanya Sayyidina Jabir itu bertanya di dalam Maulid Syibtun Durar, diabadikan oleh Habib Ali Sahibul Maulid di dalam rawi maulidnya. Sayyidina Jabir bertanya kepada Nabi tentang kemuliaan Rasulullah. Sampai Abu Hurairah pun pernah bertanya kepada Nabi, apakah yang paling pertama dijadikan oleh Allah ya Rasul? Ujar Nabi, kuntu awalan nabiyina bil khalqi wa akhirahum bil ba'si. Aku penambahan nabi yang dicipta oleh Allah, namun terakhir aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ujar Allah, andai bukan karena engkau Muhammad, aku kada maulah alam ini, aku kada maulah sesuatu, aku kada mencipta kursi, aku kada mencipta loh mahfuz, aku kada mencipta surga, aku kada mencipta neraka, aku kada mencipta langit dan bumi, aku tidak akan mencipta penduduk langit, penduduk bumi, semua an Muhammad tai karena engkau. Luar biasa kedudukan Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah berfirman, ya Muhammad, man zakaraka faqad zakarani. Hai Muhammad, siapa yang mengingat akan engkau, siapa yang menyebut akan engkau, faqad zakarani, seolah dia mengingat akan aku. Sama inya dengan ingat akan aku, sama dia akan menyebut namaku. Makanya orang itu dihukumkan mukmin kalau dia berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bilihnya sekali itu aja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jatah tinggal kada aku terima aja Tuhan. Tatap ikam kafir aja Tuhan. Tatap ikam kada beriman kepadaku. Kenapa? Karena ikam kada beriman dengan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, kada sidin nih penyebab kita masuk surga. Bapak Ibu sekalian, orang itu udah akan masuk surga, syaratnya itu iman. Pian biar beramal segunung, bumi ini hibak lawan amal ibadah pian sampai ke langit. Tapi tak tinggal iman. Napa habar? Masuk napa? Surga ke neraka? Neraka. Karena surga itu dimasuki oleh hamba Allah nang beriman kepada Allah, nang beriman kepada Rasulullah. Makanya ujur guru tasawuf bahari pas syahadat tuh leh, syahadat nih, syahadat tauhid ini mulai zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Allah Isa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Padahal Nabi Muhammad belum diwujudkan oleh Allah taala, tapi tetap Allah taala mensahkan iman orang itu dengan menyaksikan keadaan Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad rasulnya Allah. Tuh mulai zaman bahari. Yuk kita berkisah sedikit kisah bahari, kisah zaman Nabi Musa. Minum dulu guru, nah setengah 11 dah. Setengah 11 ini sudah. Mau guru anak no, dah.
Ini nang keempat nih guru nih sudah tahu dah. Ampun maaf ti guru kenapa hendak kayak pian badiri ulun nih. Nah hendak kayak badiri cuma ada aritan, ada uzur. Uzur itu nang apa? Ngapa jurang ambien kah? Ambien. Lawas yupang ambien nih mau sekolah mulai tahun 80 sampai ini berapa tahun? Tahun berapa nih udah anak ingat dari guru. Tahun berapa udah? Tahun 80-an, awal tahun 90 tuh nah awal tuh sudah keluar ambien nih. Tapi sampai hari ini terus ridha, terus sabar dengan apa yang Allah titipkan lawan di kita ini. Mungkin Allah menghapuskan dosa kita karena kita ma'arif akan penyakit. Bukan berarti bubungulan kada. Cuma ujar Nabi, tidaklah umatku itu tak cucuk duri aja. Aduh jadinya. Itu sudah jadi kaparat bagi dosanya. Sayangnya Allah Ta'ala lawan umat Nabi Muhammad. Apalagi burit kasih bebiso. Lah, berduduk salah, berdiri salah. Berdiri itu kan kayak ini nah. Kan bahnu tagara kayak ini nyaman kah kayak inolhana. Jadi ambil selamatnya aja sudah berduduk. Nya berduduk nih nya tanah, duduk nang kayak ini nah kan berapik nang kayak ini. Nyaman burit. Ulun kagandangan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kayak apa alimnya sidin itu sampai kawafat sidin menderita penyakit, sidin bawa penyakit sidin sampai ke mati, penyakit ambiyin. Napa ujar kita? Napa ngarannya bahasa anunya ambiyin juga ya. Napa ngarannya dubur. Bahasa Bandung dubur. Nah, jadi ampun mabuk lah, kada bukan kada hendak menampaikan muha nang kada bungas ini gigi patah pian kada katuju juga melihat penting suaranya. Bujur aja awak ini halus dah, tapi bah nang sebutingnya nih ganal aja. Awaknya aja halus. Lah, bujur aja lu santai tawa anyar paham buatnya. Makanya guru ini kada kau bersalawar. Nya bersalawar bahaya. Ya kalau betapi aja betapi ini nyaman hadap mau urak nah gitu loh. Makanya guru-guru tuh bahari itu banyak mana bisi anak. Abah ulun tuh 13 bisi anak. Abah ulun betapi aja. Nah teman-teman betapi tuh mau pengajian sudah. Napa orang tua bahari itu kada ada gawian jangkrik dengan subhanallah mati lampu sudah bunuh Yahudi kada bawaan. Waya tontong 70 nang rabah Yahudi aduh saka Makkah sito dosa ka Palestina kayak kemana nang mano Israel nih gitu. Di rumah kan menak bunuh Yahudi dabau malam ini nih boleh dina malakan sunnah Nabi kita bunuh Yahudi menyayat malam ini malah penggerang ujar banyak malam Kamis masuk aja juga malam Kamis kalau Jumat kalau Senayan enggak masuk aja. Yang penting yang dia nyawa mati ya. Ada puas 70 tambahin lagi supaya jadi 140 ada puas 140 tambahin lagi supaya jadi 200 ada puas tambahin lagi ujar kai kada akol ada lagi nang mati unda nang mati karing bajunya nih bapak kada kau bergerak lagi sini menyenangkan hati umat Nabi Muhammad lah. Jadi Rasulullah itu basyira wa nadhira. Rasulullah itu mewarisakan lawan ulama telah ulama itu ada nang loco benar juga. Belum loco aja sini gawiannya apa? Menyenangkan hati umat Nabi Muhammad idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Memasukkan kegembiraan di hati orang mukmin itu ibadah. Jadi gawian sini itu belum loco aja senang-senang, tapi syarat dengan hikmah. Apa nang sidin sampaikan itu penuh dengan pendidikan agama ajaran Nabi Muhammad. Ada juga ulama itu nang mawarisi nazirnya tegas, keras. Biar dia jangan saparak-parak lawan kiai ini itu habis sikap sampai kepala kebatis di biran sini. Ada kalau ulama nang keras, ada ulama nang lembut, ada juga jahano lembut, jahano takana karas, takana lamah nih ulama nang panangahan nih, nyaman nih tau lah. Bahano karas, pun sidin bahano lamah itu nang banyak anak tuh mau tuh, munnya karas saja terus di apa kabar, nang bagus di tengah kalau ujar Nabi khairal umur ausatuha nang paling bagus tuh nang di tengah nang sakilan pada pusat itu nang paling bagus sudah
pahamkah sakilan di pada pusat? Sakilan pada pusat. Itu juga kalau namanya mane. Cak ada ning itu, kada banyak umat Nabi Muhammad. Nah, cuma siapa garang Nabi Muhammad nih? Boleh pulang ke kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini lahirnya, nah wahina tadi dibacakan sudah lah oleh saudara kita, oleh ustaz kita. Wahina baraja sallallahu alaihi wasallam mim batni ummihi. Ternyata Rasulullah itu lahir dari parut. Apa kisahnya? Ketika ujar Siti Aminah, aku hendak melahirkan anakku Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka malam Senin itu pampalaka subhul kamal minan nuri an amud wa barazal hamidul mahmud mud'inan lillah bi ta'zimi was sujud. Anyar kita himung gembira Nabi lahir. Ujar Siti Aminah ketika tambahin lagi supaya banyak umatnya Nabi Muhammad ya kalau telah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, ini langgar paling nyaman bahasa. Mau lagi dia nyaman. Aduh ya Allah, bebas angin. Cuma sayang tak tutup. Itu nang di bawah juga nang nyaman sekalinya. Ada nang di tengah ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita berhimung-himungan aja. Ayo sebelum dilanjutkan kita bersalawatan aja. Salawat nang rame aja nama ini, nang viral wah ini. Ikan di dalam kolam. Oh ya, ada kamu menerbang kah? Ayo banyak. Berhimungan aja, ayo ambil terbang nggak? Kita bersalawatan aja. Mun hendak selawat guru ceramah mun hendak satu umat aja. Ayo kita bersalawatan, kita bulan Maulid ini berhimung, gembira disuruh Allah nama nyuruh kita himung. Maulid ada himung kita lawan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad kita ini ada baratan. Ayo Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Apa aja suaranya tuh apa? Bila engkau ingin melihat Nabi Muhammad, basahkan dulu lidahmu dengan shalawat. Bila engkau ingin selamat nanti, mintalah syafaat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Bila ingin berjumpa Nabi di dalam surga, basahkan lidahmu dengan bersama Nabi. Bila ingin dirimu nanti dapat syafaat, ayo banyakkan bersalawat dengan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enak kita sambung pulang kisahnya kok memang menggugah hati dulu, menyenangkan hati. Nah, karena nur itu cahaya. Nah, salawat itu jadi nur. Nur itu di cahaya di dalam hati. Amun guru pak guru ubah versinya. Kan itu lagu ikan dalam kolamnya. Bila engkau ingin melihat, ujar bila engkau ingin melihat ikan dalam kolam, tenangkan dulu hatimu sebening kaca. Nah itu lawan Nabi.
Apabila kita hendak melihat Nabi, bersihkan dahulu hati kita sebening kaca. Jangan ada yang lain di hati itu selain pada cinta lawan Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujar Aminah, ketika aku hendak melahirkan anakku Sayyiduna Muhammad, apa yang terjadi? Turun, ujar Aminah, cahaya dari langit di rumahku, maka seluruh alam ini bercahaya, ujar Aminah. Maka cahaya itu tadi pas berandak di parutku, ujar sini. Berputar-putar cahaya itu di atas parutku, ujar Aminah, lalu membentuk seorang janin, membentuk seorang wujud kakanak. Lalu lahirlah Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sujud, dan Nabi mengangkat tangannya ke langit. Nabi mengucap Subhanallah. Nabi mengucap Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ayo kita renungkan, ada lipian tatamu manusia nang lahir riwayatnya imbah lahir langsung bapandir, ada? Hah? Ada libu pernah pian melihat anak lahir langsung bapandir? Tidak ada. Ini bukan berpandir, kada berbicara lagi, memuji Allah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dalam keadaan sujud. Nabi kita Muhammad disebutkan oleh Habib Ali tadi Sahibul Maulid, wulida, dilahirkan Nabi dalam keadaan terpotong tali pusatnya. Nabi lahir sudah dalam keadaan berjalak mata. Nabi lahir sudah dalam keadaan basunan. Nabi lahir sudah berbungkus kain sutra nang hijau, nang Allah datangkan langsung dari langit. Kayak apa yang mulianya Nabi kita, harum semerbak. Dunia ini bercahaya dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak, pagi-pagi ini hikmah yang perlu kita ambil. Ibrah pelajaran dari memperingati Maulid Nabi ini penting benar kita ambil pelajaran dalam kehidupan. Duduk dulu kalau tapi kalau binatang kapit sudah. Gimana merantan kayak bisul biar ayo Tuhan mandak ya kan kayak ini sukarida aja. Sukarida aja. Makanya adalah ada sebuah perkataan ulama lah, cirinya orang yang cinta sebenarnya itu kepada Allah, ciri orang yang sebenar-benar cinta kepada Allah satu rindu akan kematian. Jadi kita tuh membalum, kita rindu lawan mati ini balum lagi, kada sebujurnya masih cinta lawan Allah. Kenapa bisa demikian? Ujar ulama, tentu kalau orang sebenar-benarnya cinta kepada Allah, kada ada jalan anak bertemu Allah kecuali mati. Makanya orang soleh itu anak hari ini ke mati, ulun bah bulik ni ke mati, kada apa berilahan, berilahan sanang sukarida. Maka tidak ada jalan untuk mendapatkan cinta yang sebenar-benar cinta kepada Allah selain pada mencintai Nabi Muhammad. Kada ada jalan. Pian nang kayak apa aja ibadah, kayak apa aja pintarnya, kayak apa aja alimnya, kalau masih mencintai dirinya melebihi daripada mencintai Nabi Muhammad, kada bakal dapat cinta sejati. Dan tidak akan bisa wusul kepada Allah tanpa melalui Rasulullah. Makanya disebut, dipuji Rasulullah. Lah dipuji Rasulullah, anta babullahi mu'tamadi ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi mali siwa Oh
lahir Nabi kita subuh hari Senin. Subuh hari Senin lahir. Kenapa Nabi itu lahir dari Senin? Subuh sananya. Ahad itu harinya Allah. Qul huwallahu ahad. Setelah Allah siapa? Rasul. Maka Allah wujudkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Isnin, hari kedua. Setelah Allah itu Rasulullah. Tidak ada jalan untuk makrifat kepada Allah kecuali dengan Rasul. Anta babullahi mu'tamadi. Engkau bab pintu menuju Allah. Nang kami perpegang itu pian aja. Makanya udah dulu apabila seseorang itu sudah etikaf, oleh etikaf, ujar kita bagana, betikaf ujar orang kampung, betikaf lawan Sayyiduna Muhammad. Ini nangaran orang itu memaulidkan Nabi setiap saat. Coba lihat, ulama itu kenapa diangkat derajatnya oleh Allah? Karena mereka itu memaulidkan Nabi dalam aktivitas kehidupan mereka. Nanti para kiai itu, mereka berjalan tidak berjalan sebelum merenungkan bagaimana Rasulullah berjalan. Hendak mencelup sandalnya berpikir ulama itu, guru itu berpikir. Nabi ini mencelup sandal pakai batis yang apa? Batis kiri, batis kanan, batis kanan. Ketika hendak bersalawar, ulama ini berpikir Rasulullah itu bersalawar batis apa berdahulu? Kayak apa Rasulullah itu bersalawar, berdiri kah, berduduk kah? Tidak ada aktivitas dalam kehidupan orang soleh itu, para ulama, para kiai itu, terkecuali menghidupakan Nabi Muhammad. Ini kebaikan Nabi Muhammad, dan apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad itu diterima oleh Allah. Kadang-kadang ada diterima, kadang-kadang ada diberi pahala. Kalau kita maulah kebaikan tanpa dicontohkan oleh Nabi Muhammad, tambahin lagi supaya banyak umatnya Nabi Muhammad yang Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, main ini langgar paling nyaman, bahasa mau lagi dia nyaman. Aduh ya Allah, lepas angin, cuma sayang tak tutup. Itu nang di bawah juga nang nyaman sekali. Nang di tengah ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita berhimung-himungan aja. Ayo sebelum dilanjutkan kita bersalawatan aja. Salawat nang rame aja nang ini, nang viral wah ini. Ikan di dalam kolam. Oh ya, ada kau menerbang kah? Ayo banyak. Berhimungan aja, ayo ambil terbang nah. Kita bersalawatan aja. Mun hendak salawas guru ceramah mun satu umat kayaknya. Ayo kita bersalawatan, kita bulan Maulid ini berhimung, gembira disuruh Allah nu menyuruh kita himung. Maulid ada himung kita lawan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad kita ini ada barataan. Ayo Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Apa aja suaranya tuh apa? Bila engkau ingin melihat Nabi Muhammad, basahkan dulu lidahmu dengan salawat. Bila engkau ingin selamat nanti, mintalah syafaat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma
menyenangkan hati. Nah, karena nur itu cahaya. Nah, salawat itu jadi nur. Nur itu di cahaya di dalam hati. Amun guru pak guru ubah versinya. Kan itu lagu ikan dalam kolam nih. Bila engkau ingin melihat, ujar bila engkau ingin melihat ikan dalam kolam, tenangkan dulu hatimu sebening kaca. Nah, itu lawan Nabi. Apabila kita hendak melihat Nabi, bersihkan dahulu hati kita sebening kaca. Jangan ada yang lain di hati itu selain pada cinta lawan Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujar Aminah, ketika aku hendak melahirkan anakku Sayyiduna Muhammad, apa yang terjadi? Turun ujar Aminah cahaya dari langit di rumahku, maka seluruh alam ini bercahaya ujar Aminah. Maka cahaya itu tadi pas berandak di parutku di sini, berputar-putar cahaya itu di atas parutku ujar Aminah, lalu membentuk seorang janin, membentuk seorang wujud kakanak. Lalu lahirlah Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sujud, dan Nabi mengangkat tangannya ke langit. Nabi mengucap Subhanallah. Nabi mengucap Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ayo kita renungakan, ada lipian tatamu manusia nang lahir riwayatnya imbah lahir langsung bapandir ada. Hah? Ada ibu pernah pian melihat anak lahir langsung bapandir? Tidak ada. Ini bukan berpandir, kada berbicara lagi, memuji Allah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dalam keadaan sujud. Nabi kita Muhammad disebutkan oleh Habib Ali tadi Sahibul Maulid, wulida dilahirkan Nabi dalam keadaan terpotong tali pusatnya. Nabi lahir sudah dalam keadaan berjalan mata. Nabi lahir sudah dalam keadaan basunan. Nabi lahir sudah berbungkus kain sutra nang hijau, nang Allah datangkan langsung dari langit. Kayak apa yang mulianya Nabi kita, harum semerbak. Dunia ini bercahaya dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak, pagi-pagi ini hikmah yang perlu kita ambil. Ibrah pelajaran dari memperingati Maulid Nabi ini penting benar kita ambil pelajaran dalam kehidupan. Duduk dulu kali tapi kalau binata kapit sudah. Gimana merantan kayak bisul biar ayo Tuhan mandak ya kan nang kayak ini sukarida aja. Sukarida aja. Makanya adalah ada sebuah perkataan ulama lah, cirinya orang nang cinta sebenarnya itu kepada Allah, ciri orang nang sebenar-benar cinta kepada Allah satu rindu akan kematian. Jadi kita tuh membalum, kita rindu lawan mati ini balum lagi, kada sebujurnya masih cinta lawan Allah. Kenapa bisa demikian? Ujar ulama, tentu kalau orang sebenar-benarnya cinta kepada Allah, kada ada jalan anak bertemu Allah kecuali mati. Makanya orang soleh ini tuh anak hari ini ke mati, ulun bahubulik ini ke mati, kada apa berilaan berilaan sanang sukarida. Maka tidak ada jalan untuk mendapatkan cinta yang sebenar-benar cinta kepada Allah selain pada mencintai Nabi Muhammad. Kada ada jalan. Pian nang kayak apa aja ibadah, kayak apa aja pintarnya, kayak apa aja alimnya, kalau masih mencintai dirinya melebihi daripada mencintai Nabi Muhammad, kada bakal dapat cinta sejati. Dan tidak akan bisa wusul kepada Allah tanpa melalui Rasulullah. Makanya disebut, dipuji Rasulullah. Dipuji Rasulullah. Anta babullahi mu'tamadi ya Sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi mali siwa alwi ala
bergantung berta'alluq kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lahir Nabi kita subuh hari Senin. Subuh hari Senin lahir. Kenapa Nabi itu lahir dari Senin? Subuh senanya Ahad tuh harinya Allah. Qul huwallahu ahad. Setelah Allah siapa? Rasul. Maka Allah wujudkan Nabi kita Muhammad SAW di hari Isnin, hari kedua. Setelah Allah itu Rasulullah. Tidak ada jalan untuk makrifat kepada Allah kecuali dengan Rasulullah. Anta babullahi mu'tamadi. Engkau bab pintu menuju Allah. Nang kami perpegang itu biar aja. Makanya ujar guru, apabila seseorang itu sudah etikat, oleh etikat, ujar kita bagana, batikap ujar orang kampung, batikap lawan Sayyiduna Muhammad. Ini nangaran orang itu memaulidkan Nabi setiap saat. Coba lihat, ulama itu kenapa diangkat derajatnya oleh Allah? Karena mereka itu memaulidkan Nabi dalam aktivitas kehidupan mereka. Lihat para kiai itu, mereka berjalan tidak berjalan sebelum merenungkan bagaimana Rasulullah berjalan. Hendak mencurup sandalnya berpikir ulama itu, guru itu berpikir, Nabi ini mencurup sandal pakai batis yang apa? Batis kiri, batis kanan, batis kanan. Ketika hendak bersalawar, ulama ini berpikir Rasulullah itu bersalawar batisnya apa berdahulu? Kayak apa Rasulullah itu bersalawar, berdiri kah, berduduk kah? Tidak ada aktivitas dalam kehidupan orang saleh itu, para ulama, para kiai itu terkecuali menghidupakan Nabi Muhammad. Ini kebaikan Nabi Muhammad, dan apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad itu diterima oleh Allah. Kadang-kadang ada diterima, kadang-kadang ada diberi pahala. Kalau kita maulah kebaikan tanpa dicontohkan oleh Nabi Muhammad, diberi pahala. Nah berarti Allah itu memandang akan ibadahnya Muhammad saja. Maka siapa yang hendak selamat, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Siapa katakan Muhammad bagi orang yang mengaku aku cinta kepada Allah, aku sayang kepada Allah, katakan Muhammad, kata Allah, fattabi'uni, umpati aku. Ini kalimat dan apa? Kalimat syarat ngarannya. Nah, bila cukup syaratnya, bila mengumpati akan Nabi Muhammad dalam perkataan, perbuatan, takriran, zahir batin mengumpat Nabi. Kita sering berdoa, Allah marzuqna mutaba'ah lin Nabi zahiran wa batinan. Minta lawan nabiwan Allah agar kita dapat mengikut Nabi, zahir mengikut Nabi, batin mengikut Nabi. Nang di mapa batin mengikut Nabi, selain daripada petunjuk Nabi, hanya kita kawa memaknai bagaimana mengikut Nabi secara batin. Nya kada kawa zahir dahulu. Karena az-zahiru tadullu alal batin. Zahir seseorang itu manifestasi daripada batin. Tidak mungkin orang itu bergerak tanpa perintah hati. Maka hati nang salim, hati nang selamat, perbuatannya pun ikut selamat. Maka Nabi itu nang membimbing, Nabi nang mencontohkan, Nabi nang menyuruh kita untuk banyak menyebut akan Allah. Maka disebutkan ujar Nabi, kun ma'allah, jadilah engkau beserta Allah. Fa illam takun ma'allah, amun ikam kada bisa senantiasa hati ikam, perasaan ikam beserta Allah, kun ma'aman ma'allah, jadilah engkau beserta orang nang hatinya, dirinya senantiasa beserta Allah. Siapa itu? Rasulullah. Rasulullah sudah kadada wafat sidin, nang insanun kamil ini sudah wafat. Tapi ujar Rasulullah, jangan khawatir. Dahulu di zaman Nabi Musa, sebelum kitab Taurat diturunkan Allah kepada Nabi Musa, maka Allah turunkan suhuf kepada Nabi Musa. Nabi Musa pelajari suhuf itu tersebut, ternyata apa? Maka Nabi Musa menemukan di sana ada sebuah diceritakan umat Muhammadiyah. Siapa umat Muhammadiyah ini? Dia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Diceritakan pulang tentang kemuliaan-kemuliaan umat Muhammadiyah ini. Diceritakan tentang kemuliaan umatnya Nabi Muhammad, sampai disebutkan umat Muhammad ini adalah mayoritas kena penduduk surga itu didominasi oleh umatnya Muhammad.
Ini kita orang NU, kita orang ahlu sunnah wal jamaah, bermazhabkan Imam Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi, nah sampai kepada Imam As-Sanusi, sampai kepada Imam At-Takhrur Razi. Itu senantiasa orang ahlu sunnah wal jamaah nih muntung nih sangat baapik, sangat baapik mengatakan saudaranya nang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, naik saksi aku ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah rasulnya Allah. Kada lakas muntung kita ini menyambat orang ini bid'ah, syirik, kafir. Orang kafir itu mana andaknya? Surga neraka. Orang syirik itu di mana andaknya? Dolalah, di mana orang dolalah itu andaknya? Di neraka. Makanya kita orang Ahlus Sunnah ini muntung ulama-ulama kita tuh api benar. Walaupun orang ini kada bersembahyangan, kada berpuasaan, kada bajakatan, kada bahajian, gawian, mahsadah seluruh, mencuntan iya, bejinah iya, merampok iya, mabuk iya, ngapa jadi dilakukan olehnya? Tatap mulut kita ini tidak mencap orang lain dengan kalimat kafir, syirik. Kenapa bisa demikian? Rasulullah sudah menyampaikan, Nabi Musa sudah membaca, umat Nabi Muhammad paling banyak masuk ke dalam surga. Bayangkan ujar Rasulullah, bukan di dalam kitab syafaat, di dalam kitab Riyadus Shalihin di bab syafaat, Rasulullah SAW menjelaskan umatku ujar Nabi kaina manusia nang cikal bakal Allah masukkan ke dalam surganya itu berjumlah 120 sab. Satu sab dengan sab yang lain itu antara 500 perjalanan, 500 tahun perjalanan. Ujar Nabi, aku diberitahu, aku diwahyukan oleh Allah umatku mencapai 80 sab yang akan Allah masukkan ke dalam surga. Jadi orang yang pacang ahli surga kena mulai umat Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, samuan itu kumpulkan umatnya. Manusia yang pernah hidup mulai zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Isa, mulai umat Nabi Muhammad pulang sampai hari kiamat kita terakhir pulang umat Nabi Muhammad yang masih hidup sampai mati tak kumpul kena di padang mahsyar. Allah menetapkan umat kekasihku Muhammad paling banyak kumasukkan ke dalam surga. Berapa sab? 80 sab. 2/3 dari penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala itu umatnya Nabi Muhammad. Kalau sedikit-dikit kafir, sedikit bid'ah, sedikit syirik, ayo ini ngarannya sama memedahkan umat Muhammad ini masuk neraka. Berarti bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Maka kita bersyukur. Nabi Musa sudah membacai. Orang ini ujar Nabi Musa, umat ini hanya sekali mau ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tidak ada lagi melakukan kebaikan, hanya itu saja sampai akhir hayatnya dia tetap mempertahankan keimanan kepercayaannya kepada Allah, keimanan kepercayaannya kepada Rasulullah. Allah masukkan ke dalam surganya karena kepercayaan ini saja. Ayo, itu umat Nabi Muhammad, umat Nabi Musa, luar biasanya umat Muhammadiyah ini. Kemudian Allah pulang menyatakan, Musa, tahukah siapakah umat Muhammadiyah tadi? Siapakah umat kekasihku itu? Ketika dia makan, ketika dia minum, makan nih nah, makan. Umat Nabi Muhammad nih makan, minum, mau ucap alhamdulillah, kita makan kalau nah minum kayak bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ujar kita nih mau ucap alhamdulillah, puji syukur atas nikmatmu ya Allah. Ujar Allah Ta'ala, ujar Nabi Musa, belum lagi banyak nanginya minum tadi sampai ke parutnya, dosa umat ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Makanya kita ini disuruh himung, ditakdirkan oleh Allah jadi umat Nabi Muhammad. Pantas benar kalau kita nih ketika datang bulan Maulid kita euforia, bergembira, senang hati. Karena apa? Kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad. Nang patut kita syukuri. Belum sampai lagi banyu tadi ke dalam parut sudah diampuni dosanya. Makanan tadi belum sampai lagi ke dalam parut diampuni dosanya. Hanya lewat di tenggorokannya diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya. Ini umat Nabi Muhammad dikhususkan oleh Allah. Coba pian umat Nabi Musa. Bani Israel itu orang mucil benar.
liwar mucilnya, saking mucilnya hendak melihat Allah Ta'ala. Aku saya pun percaya lawan Allah, lawan Tuhanmu, dan kami beriman kepada Tuhan. Datangkan dulu makanan dari langit yang paling nyaman, turunakan salwa wal manna wasal wa, turunakan makanan yang paling lezat dari atas langit. Mintakan lawan Tuhan nikam agar kami percaya. Mintakan lawan Tuhan nikam, diturunkan manna, diturunkan apa? Madu yang paling manis. Kada pernah tetamui lagi madu yang paling manis selain pada manna wassalwa ini. Akhirnya diturunkan Allah, tatap hendak melihat Tuhan pula. Mucilnya Bani Israel itu bila hendak bertobat, Allah berfirman, hei hambaku, apabila engkau hendak bertobat nasuha, taubat sebenar-benar taubat atas dosa dan kesalahan engkau, aku akan terima. Tapi perintahkan saudaramu untuk membunuh akan dirimu. Dimatiin dulu, hanya diterima taubatnya. Umatnya Nabi Muhammad, ujar Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, aku bernama Allah. 99 ngaranku ada di dalam Al-Quran. Imbah Allah napa? Ar-Rahman huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Rahman dahulu ngaran Tuhan. Imbah itu pahabisan apa ngaran Tuhan? Rasidus sabur. Sabur, aku ujar Tuhan bangaran sabur, ku andak pahujungan. Kenapa? Sabur itu bahasa kita adalah orang nang tahan ma'arid. Sabar. Arti sabar itu tahan ma'arid. Masa aja Tuhan tahan ma'arid? Bukan kayak itu maknanya. Allah bernama sabur. Aku ujar Tuhan sayang lawan ikam wahai hambaku, karena ikam adalah umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bangaran sabur. Hai hambaku nang pendosa, hai hambaku nang kada pernah sembahyang, hai hambaku nang kada pernah puasa, hai hambaku nang kada berzakat, hai hambaku nang kada berumrah, hai hambaku nang kada berhaji, hai hambaku nang kada mau bersedekah, hai hambaku nang kikir, hai hambaku nang penjina, hai hambaku nang pemabuk, hai hambaku nang penipu, hai hambaku nang melakukan maksiat kepadaku. Aku bangaran sabur. Aku bangaran sabur, ku tunggu taubatmu wahai hambaku. Itu makna sabur. Ini kan sebuting kita. Saking sayangnya Allah Ta'ala tuh lawan umat Nabi Muhammad. Selama nyawamu kada berada di tenggorokan, ku tarima taubat ikam ya Tuhan. Ku tarima. Ini kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. Lalu ujar Nabi Musa, ya Allah ya Rabb, apabila umat Muhammadiyah ini engkau jadikan jadikannya mereka ini ya Allah jadi umat ulun. Ujar Allah Ta'ala, kada bisa Musa, karena umat Muhammadiyah ini cikal bakal aku wujudkan setelah engkau. Imbah hikam kena Musa hanyarin mereka ini kuwujudakan. Kalau kayak itu ya Allah ya Rabb, begitu banyak kemuliaan yang engkau berikan kepada umat Muhammad ini, jadikan ulun pun umat Muhammad. Ujar Allah Ta'ala, kada bisa, sudah ketetapanku dalam ilmu ajaliku bahwasanya umat Muhammad itu sudah kupilih. Ini tahun yang kayak ini kita nih liwar terima kasihnya lawan Allah Ta'ala, liwar kita bersyukurnya lawan Allah Ta'ala, syukur benar lawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasulullah, ini yang kita peringati. Sebab sidin itu kita ada, sebab sidin itu kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kada ba'a ampihan, kada baputus putusan. Aku ujar Tuhan nang bangaran Rahman, aku nang bangaran Rahim. Rahim itu ku andak lawan kekasihku Muhammad. Amun Rahman ku tuh ujar Tuhan hambaku nang kepada beriman ku beri, nang kafirnya ku beri, nang bermaksiat ku beri, nang munafik ku beri. Tapi rahimku ujar Allah ku nyatakan lawan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jam 11 sudah. Pina tagang lah jam 11 terakhir. Sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan diberi Allah manfaat dengan apa yang kita dengar, kita pelajari. Ketika Rasulullah lahir subuhanan, tumbur orang makannya tumbur ribut. Kenapa? Penuh harum semerbak, bercahaya kota Mekah. Lalu orang kampung ini keluaran, napa gerangan napa? Oh ternyata sumber ada di rumah Aminah. Datangan orang ke rumah Aminah, datangan sekung, datang seorang babinian. Nang babinian ini adalah budak sahaya. Datang perempuan yang berusia 15 tahun juga. Sekampuan orang datangan.
mendatangi akan Nabi kita, mendatangi rumah Aminah, kemudian minta izin mereka kepada Aminah untuk melihat akan Nabi Muhammad SAW. Semua orang bahasa Banjar tak ucap melihat Nabi Muhammad. Nah Pak, perkataan mereka selain daripada takjub akan kemuliaan Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad. Maka ada perempuan yang menjadi budak sahaya, ngarannya Saibah. Saibah ini datang beizin lawan Aminah hendak melihat Nabi Muhammad. Lihat, orang yang menyaksikan maulidnya Nabi Muhammad, orang yang melihat tubuh mulianya Nabi Muhammad SAW, yang berbungkuskan dengan kain sutra yang hijau, Allah beri keberkahan dalam hidupnya. Imbah melihat si babinian ini tadi, lah si budak ngaran Saibah tadi, himungan hati. Saking himungnya hati, ujar Saibah, tidak ada yang pertama aku habari kecuali tuanku sendiri. Siapa? Abu Lahab. Datang ke rumah Abu Lahab, ketuk pintu, tok tok tok. Selamat pagi tuan, selamat pagi tuan. Ujar Abu Lahab, nah pas Saibah besok kanan ikam ni mengatuk, ulun ni hendak memberi kabar gembira tuan. Ulun ni himung bener nah melihat anak keponakan pian, ipar pian Aminah melahirkan anak laki-laki. Ading pian almarhum Abdullah beisi anak lalakian, wahai tuan. Lalu ujar Abu Lahab, Umma bujur leh, apa nak ikam habarkan ini? Saibah, inggih bujur. Umma Saibah, karena ikam memberi kabar gembira lawan aku beisi anak keponakan lalaki, maka hari ini Saibah, ikam ku bebaskan jadi budak. Batis ikam sampai ke kepala ikam, mulai kaki ikam sampai ke ujung rambut ikam. Hari ini ikam merdeka. Ini barakat melihat Nabi Muhammad. Ini barakat himung dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kedua, Abu Lahab ini mendengar kabar Nabi Muhammad lahir, kada kesandangan lagi, kehendakan hati hendak melihat Nabi. Itulah kayak juga begagas bawai bini, kiau bini umanya, ayo kita anak keponakanku lahir, Aminah melahirkan. Lalu ujar siapa? Ujar si bininya Abu Lahab. Terus satu lak sitok, aku nyamanan guring lagi tuh lain anak keponakanku, anak keponakan ikam, anak yatim mah pulang, banyu udah mati juga. Hei, bebinian, dengarakan binian. Ini Umi Jamil ini kan ikut berbahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad. Bebinian, ngaran bininya Abu Lahab itu adalah Umi Jamil. Umi Jamil ini gawiannya rentenir, mana kakan duit. Abu Lahab abahnya rentenir, banang bini kan anunya. Jadi Abu Lahab lawan Umi Jamil ini kepala ahoynya rentenir. Beheri saat di zaman jahiliyah itulah, zaman Abu Lahab ini. Mainjam anak onta bulan 1, bulan 12 kina bayarnya umanya onta. Sangkingnya rentenir zaman bahari ini. Makanya Allah berfirman kan bahari, la ta'kulur riba adha'afa mudha'afa, nang berlipat ganda tuh jangan. Karena bahari itu rentenir itu berlipat ganda. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ujung mairama itu kah? Itu tuh rentenir. Lalu ujar si Abu Lahab tadi lawan nang bini, Umi Jamil, tulakanlah banyak, tulakan kita melihat anak keponakanmu. Kada, itu lain anak keponakanku, anak keponakan ikam aja nang imong, aku dusagan. Makanya Allah tetapkan dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi watab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hamma latal hatab. Wa imra'atuhu, bininya Abu Lahab nih kena di neraka Allah membawa akan kayu bakar, membawa kayu bakar hendak membenam tubuhnya Abu Lahab. Tetapi apa? Allah berikan keringanan kepada Abu Lahab di hari Senin. Bila hari Senin Abu Lahab kada disiksa di dalam neraka Allah. Umi Jamil tetap. Ujar Umi Jamil, oh abahnya, ayo pang aku beri ipang banyu nang keluar di telunjuk tangan nikam itu tadi. Ujar Abu Lahab, kada bisa, ini rahmat Tuhan naon di aku himong sama anak keponakanku lahir, Muhammad lahir aku himong. Ikam kalau aku bawa semalam, ikam guring aja kalau semalam. Ujar ku mah ilangi anak keponakan kada, apa lain anak keponakanku ikam kudu pada himong kalau. Nah, umak ujar nang bini purunnya pian abahnya. Mengunyut jadi jejo kada kawal pian. Nah ujar Abu Lahab, aku ni marah saja pon ikam, cuma ni anak tahun unyut tanah.
Adang dulunya nang bini lagi di dunia pian mau konyot-konyot halawan di ulun. Udah nang di sini pian mau jadi aja kada kok dikunyot ulun pang kanyang pian kunyot. Lagi hidup di sini barang ulun bari ujar Abu Lahab kada kawa ini memang rahmat Tuhan lawan di aku suruh ngai Abu Lahab. Nah ujar Abu Lahab kunyot banyak kimping pipi ini mengunyot jadi Abu Lahab kada keluar banyunya. Nah ujar Abu Lahab gitu kalau makanya buah pae bersenang lawan lahirnya Nabi Muhammad tuh lah mun kawa dibawahi keluarga nih bini dibawahi anak dibawahi minantu dibawahi keluarga bawahi supaya apa dapat rahmat Allah Ta'ala supaya dapat rahmat Allah Ta'ala jangan nang kayu Umi Jamil nih maulitan hatarus apa duit nih jangan maulitan nih duit pulang nih jangan ngapakan sembelih ngapakan yang diano pamandiran orang nang pamalar orang nang kada himung dengan lahir Nabi Muhammad nih dengarakan kisahnya Abu Lahab tadi imbah dengar dari Umi Jamil bagagas tulah ke rumah Minah izinkan aku kakak ikam anak melihat anak keponakanku tadi lahir subuh kalau saibah mah bari aku inggih kakak aja pian masuk anak melihat anak keponakan pian maka dilihat oleh Abu Lahab tubuh Nabi yang sudah berbungkus dengan kain sutra yang hijau tadi yang begitu bercahaya begitu indah tak ucap jurang bahasa Banjar itu ya nang bahasa Banjar itu nang bungasnya anak keponakanku ini tampannya anak keponakan itu kada kau lagi mau ungkapakan saking bungasnya ya tak umat ini kita tuh bila nang luar biasa tuh jarang nang paling minyak ada dapat tuh minyak ada dapat bagian tuh ya abah nang disambat bila kada berejeki tapi bila melihat nang pina nang mantap tuh ya kah bila pina memberi kapingin benar ini ya mengararangga benar ini ya pinah bang benar patok ini ya mama kalau tah kita nih bila melihat nang sesuatu nang takjub nang disambat tapi bila apes baham lumbus parahan jangan lumbus dudusan tahu bulan ini ya baham iyam ini ada berejeki aja nang apa menjah kamarau sawit kada tapi berbuah mau kemarau bahaya itu Abu Lahab minah aku minah himung bener melihat anak keponakanku ini bungas bener ini aku kada kawal lagi menceritakan keindahan kebungasan anak keponakanku ini minah aku hendak bergembira minah aku hendak kaburakan orang kampung aku hendak berpesta minah nggih kan bulik Abu Lahab sekalinya ke mana ke padang unta sidin budakku carikan untaku yang paling ganal mau anak buah sidin tumbin tuan ini biasanya perhitungan bener lawan duit ini nak bersembelihan ini nih cariakan untaku yang paling ganal aku anak sumbalih kita masaki aku anak berpesta anak mengiau orang kampung barataan orang kampung datangan ke rumah unda bingung orang nah apa jurang ini Abu Lahab ini buang perangai kah biasanya perhitungan bener lawan duit jangankan 100.000 lah 1.000 aja kan nah diangsul sidin cari nang 500 yang sepenggal nang 500 diangsul sidin cari nang 200 nah ini aja nah aku 4 ya ini aja aku 4 Abu Lahab aku ujar Abu Lahab kada menghitung duit lagi gembira aku nih kada kau ditukar lawan harta sini untanya disumbalih Abu Lahab anak buah masaki dimasaki oleh budak oleh Abu Lahab akhirnya Abu Lahab mengiau orang kampung kumpulan makanan nah apa jurang bati pian nih bawa makanan aku himpung anak keponakanku lahir Bapak Ibu sekalian pelajaran yang kedua ini sangat berharga bagi kita nah tolong kita renungkan dalam hati aku nih hidup sampai hari ini berapa tahun aku sudah ditakdirkan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad pernahkah aku gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal aku menyembelih onta bisakah? Kada bisa buruan mau kada bisa pernahkah aku nyembelih sapi? Kada bisa juga buruan pernahkah aku nyembelih kambing? Kada bisa juga pernahkah aku nyembelih ayam? Kada bisa juga pernahkah aku menukar hintalo? Kada bisa juga ayo bujurlah kita nih gembira dengan lahir Nabi Muhammad
Sebuting gawin Abu Lahab ini aja kita kada contoh lagi. Bagaimana kita dapat mencontoh kepribadian Nabi Muhammad? Abu Lahab nang kada beriman ini aja nah, gembira dengan Nabi Muhammad, ya tuh diberi keringanan dalam neraka. Kita ini umat Nabi Muhammad, mestinya kita lebih gembira, lebih euforia dengan lahirnya Nabi Muhammad. Ampun maaf bang lah, guru berkisah kayak ini nah. Ampun maaf, kita pengantinan wanita hutang, Maulid Nabi Muhammad ogah-ogahan, ya kah? Ini bujur nih. Wadah guru sana apa? Di sana, di sini ada kira-kira. Ada kira-kira banyak paulitan. Sapi 45 ekong sembelih. Beli itu dijual. Rasulullah lahir rahmatan lil alamin. Yang kedua, pernahkah kita di bulan Maulid Nabi kita ini membebaskan penderitaan saudara kita? Ya Abu Lahab. Saibah nih melihat Nabi berberkat hidupnya langsung merdekanya. Siapa yang membebaskan kesulitan orang ini? Abu Lahab. Aku ini selama ini setengah abad sudah umur 50 tahun sudah umur, ada nang 60, ada nang lebih. Pernahkah aku di bulan Rabiul Awal aku membebaskan kesulitan saudaraku? Pernah leh? Membebaskan kesulitan hamba Allah Ta'ala. Ayo kada pandang bulu nang muslim kah, nang non muslim kah, sama umat Nabi Muhammad. Cuma bedanya nang saikong muslim beriman lawan Allah, beriman lawan Rasulullah. Nang saikong kada beriman lawan Allah, kada beriman lawan Rasulullah. Tatap umat Nabi Muhammad, tatap hamba Allah Ta'ala. Bisa li kita membebaskan kesulitan orang lain nih selama bulan Maulid Nabi. Dan sanak nih nah gering butuh apa? Butuh dana, butuh duit, sagan bawa obat, ya toh tolong ipang aku aja, kada kawa memberi menghutangi barang, kada kawa, nonton dahulu jangan ada sing bayaran, alasan nih macam-macam, ujarinya cakainya ulun nih berduit ulun bayari yang sambat pulang. Nah gara-gara itu amtok kada mau bayar hutang ya mati garing nang kayak ini orang sudah sakit ditambahin nang kayak ini pada bertambah sakitnya udah lawas mati orang ini nih kita ini nah selama Maulid Nabi Muhammad berapa puluh tahun aku hidup bisa aku membantu saudaraku dalam kesulitan. Renungkan, kalau tidak yuk bajam di hati. Ya Allah, jangan engkau matikan dulu sebelum ulun nih kau mencontoh kepribadian apa yang dilakukan oleh Abu Lahab di dalam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit pertemuan kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu yang manfaat bagi kita barataan dunia sampai ke akhirat. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha ampun maaf lahir batin dunia akhirat. Sebelum diakhiri ada sebuah pengumuman bagi Bapak Ibu masyarakat sekitar wilayah desa Duren Buku. Apabila Bapak Ibu hendak menyekolahkan anaknya di pondok pesantren Nurul Muhibin yang kami asuh, silahkan nanti mendaftar di pesantren. Apabila anak ini tidak punya orang tua, kada ada bisi abah atau kada bisi rumah, maka daftarkan di sana, belikan tilamnya, belikan lemarinya, berikan kitabnya, bajunya, kerudungnya, mukenaknya, menjababinya. Nah,
Setelah diberikan itu tinggal aja sampai tamat, semuanya kami beri makani. Ini bagi anak yang tidak punya abah, ada punya mama. Yang kedua, bagi anak yang mau menghafal Al-Quran sehari 5 ayat, sebulan 150 ayat Al-Quran, maka anak ini walaupun abahnya ada, umahnya ada, kami gratiskan juga makan di pesantren, kada bayar. Nah kemudian, para habaib syarifah lah, ini pun kami bebaskan juga. Bukan berarti bebas pendaftaran untuk nukar baju tilam, itu kan keluarganya. Cuma kami bebas memberi makani dan sekolah sampai tamat, ya, tamat di sana. Jadi mulai kelas 1 senawiyah atau negerinya ngarannya SMP Islam sampai kelas 3 SMP Islam, kelas 3 senawiyah. Tamat senawiyahnya naik ke SMA Islam atau aliyah. Jadi pesantrennya aliyah. Nah, kalau umumnya SMA Islam, sekolahnya dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang itu untuk belajar kitab kuning Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, metode bahasa kita tuh kayak apa? Nah, pesantren ortodok, ya, mulai kitab kuning, mulai tasrifan, jurmiyah, kawakib, tafsirnya Jalalain, kalau aliyah tafsirnya Marah Labid, fikihnya Fathul Karim, syarahnya. Nah, kemudian kalau aliyahnya fikihnya Fathul Mu'in atau I'anatul Talibin. Jadi semuanya kajiannya kajian pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun kada meninggalkan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Mun hendak kedua-duanya selamat, dunia nyaman, akhirat nyaman, lawan ilmu juga. Maka diadakan SMA Islamnya, SMP Islamnya, supaya nanti anak ini tamat di pesantren, ini anak ini polisi bisa, jadi tentara bisa, jadi hakim bisa, jadi jaksa bisa, anak kuliah di universitas hukum boleh, anak kuliah di universitas kedokteran boleh, anak kuliah di universitas perikanan boleh, anak ke Mesir boleh, anak ke Maroko boleh, apalagi ke Hadramaut boleh, benar. Jadi dunianya dapat, akhiratnya lebih utama. Gawiannya di situ apa? Bemaulidan, baca burdah, dalailul khairat, wirid panjang, yasin waqiah tabarak. Nah itu adalah gawian orang-orang ulama kita bahari. Nah supaya lah kelak nantinya andai dia dijadikan Allah menjadi pemimpin nang agamis, jadikan polisi nang agamis, dijadikan tentara nang agamis, nang berakhlakul karimah. Nah jadi nang hendak menyekolahkan, mungkin nanti di bulan Sya'ban akan dibuka pendaftaran. Nah, jadi anak yatim hanya keluarganya membelikan tilam, lemari, kitab-kitab dan pakaian darinya. Setelah itu sampai tamat kami biayai. Nah, alhamdulillah, memang kita kadang mencari kuantitas, lah, tapi kita mencari kualitas. Bukan mencari banyaknya, tapi kita mencari kualitasnya. Supaya harapan subhanul yaum rijalul gad. Lah, pemuda hari ini pemimpin di masa yang akan datang. Kita nang Tuhani matian kita. Siapa nama merusakan ilmu agama ini mungkin ada santri-santri. Nah oleh karena itu, jadi alhamdulillah di pesantren itu memang kada banyak orangnya, sekitar 1.200. Kada banyak, ada 1.200. Itu memberi makaninya 5 juta sehari. 5 juta sehari beri makan. Jadi sebulan 150 juta. Berapa anak yatimnya? Sekitar 200 orang. Anak yatimnya 200 orang. Nah, penghafal Qur'annya dan lanang lain-lainnya.
Mudah-mudahan ujar Nabi, siapa namanya ini anak yatim, maka kainainya di akhirat di surga hakaza kena kaini lawan aku ujar Nabi. Nah kami hendak menjadi bagian orang harapan tadi mudahan di akhirat juga kainin Nabi. Nah bagi pian-pian yang hendak membantui silahkan. Apapun yang pian titip kami terima. Jadi bahasa itu pesantren orang kada mampu. Tidak ada SPP di situ. Nah, bagi orang tuanya yang mampu itu boleh juga sekolah di situ. Cuma kami kadang memberi makan nih. Bila ini hendak makan bayar di kantin, bayar di dapur. Sehari makan 13.000 3 kali makan. Jadi 4.000 sekali makan. Nah, kalau di luar nasi bungkus saja 13.000 nih. Jadi di situ cukup titip 13.000 sehari untuk makan anak sampean selama 3 kali sehari. Jadi sebulan itu ada banyak sekitar 390.000 rupiah. Nah itu aja, ini alternatif bagi kita yang diisi anak. Di sini sudah ada madrasah, anak melanjutkan bisa ke sana. Memang di tempat kami SD Islam juga ada, dari kelas 1 sampai kelas 4 sudah ada, TK Islamnya juga ada, semua. Cuma yang belum ada perguruan tinggi. Mudah-mudahan doakan kita dapat mewujudkan untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Amin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya